Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Monica dengan NIM 201102091. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, Tuhan. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama, untuk percaya adanya Tuhan, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Kalangan filsuf ada yang menyatakan pergerak pertama, pencipta alam atau akal pertama. Agama lain ada yang menyebut tehwe Tuhan. Yang diperkenalkan Al-Quran menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan adalah dalam diri setiap insan, dan hal ini merupakan fitrah manusia sejak asal kejadian, bagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30 dan Al-A'raf ayat 172. Fitrah ini dimiliki setiap manusia yang dibawa olehnya sejak kelahiran. Selanjutnya, manusia. Penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada 3 misi yang bersifat gifan yang diemban manusia, yaitu misi utama untuk beribadah, misi fungsional sebagai khalifah, dan misi operasional untuk memakmurkan bumi. Allah menyatakan akan menjadikan khalifah di bumi ini secara harfiah. Kata khalifah berarti wakil atau pengganti. Dan demikian misi utama manusia di muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Selanjutnya, alam. Menurut sejarah filsafat yang mula lahir adalah filsafat tentang alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang dipelopori oleh orang-orang Yunani, tapi bukan daerah Yunani sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang yang Yunani seperti orang-orang Yunani perantauan yang mengembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil. Mereka terpaksa merantau dari negerinya karena tanah Yunani tidak subur, terdiri dari tanah pegunungan. Mereka meninggalkan Yunani dan merantau ke pulau-pulau sekitar. Contohnya seperti Laut Aegea dan daerah Asia Kecil. Dari sebuah kota bernama Miletos di Asia Kecil lahirlah filsuf alam pertama, yaitu Thales, yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu adalah air. Filsafat ini dilanjutkan oleh muridnya Anaximandros yang menyatakan bahwa awal dari segala sesuatu adalah apresian, yaitu surat zat yang tidak terbatas. Selanjutnya, ruang lingkup FPI. Kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu. Menyatakan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain-lain. Yang B, ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam akhirnya. Demikian ontologi pada akhirnya, dan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah menciptakan ini bersifat kebendaan atau materi, atau bersifat kerohanian? Apakah ia banyak, berbilang, atau tunggal? Selanjutnya, yang C, epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, apakah dari Tuhan? Yang terakhir, aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Jadi maksudnya adalah ilmu ini mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada, sesuatu yang mewujudkan berdasarkan dengan logika manusia. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun rohani.
Jadi, ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika sehingga dapat diterima banyak orang yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya, yaitu epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pikiran. Jadi yang dimaksud dengan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran, pengetahuan, atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari pengetahuan kefilsafatan. Jadi aksiologi pendidikan merupakan suatu bentuk aplikasi seseorang atau ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, penjelasan pendidikan individu. Dari beberapa individu mempunyai filsafat sendiri dalam kehidupan untuk diterapkan dalam pengembangan pembelajaran dan masalah pengajaran yang dihadapkan dari individu atau siswa untuk menuntun ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat atau bangsa, yaitu sifat cinta tanah air dan mewujudkan kebahagiaan pada golongannya, serta mengambil hikmah untuk masyarakat dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupa dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadhilah melalui ilmu pengetahuannya yang dipelajari. Selanjutnya, Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak menyeledikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritis atau cara berpikir model lama dan karya-karya ilmiah sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih, pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang otonik. Selanjutnya, Kiai Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam, tujuan menuntut ilmu yang sesungguhnya ialah hanya untuk mencari ridha Allah. Akan tetapi, pandangan sebagian masyarakat menganggap bahwa menempuh pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan kedudukan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.